Jadi di video kali ini Elsa bakalan ngebahas yang namanya konseling spiritual. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dong pengertian dari konseling spiritual itu sendiri apa. Oke, konseling spiritual adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya sebagai seorang manusia yang beragama, juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan pemahaman, lalu juga dengan keyakinan, juga dengan nilai-nilai ataupun praktik ibadah yang dianutnya. Nah, seorang ahli juga memberikan pendapat bahwa konseling spiritual adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam mengungkapkan respon dirinya, baik itu secara fisik, secara emosi maupun secara spiritual. Nah, respon ini agar membawa manusia atau membantunya untuk kembali ke dirinya ke arah yang lebih luhur. Jadi, pengertian dari konseling spiritual adalah proses pemberian bantuan kepada individu dengan menggunakan ajaran agama yang dianutnya. Oke, setelah mengetahui dari pengertian, kita bakalan berlanjut membahas tentang metode dan juga teknik. Pertama, kita bakalan membahas tentang metodenya terlebih dahulu. Nah, metode yang pertama ini adalah membangun atmosfer konseling. Jadi, suasananya dalam ruangan konseling itu hening dan sunyi. Itu juga untuk menghindari gangguan-gangguan dari luar. Nah, suasana ini juga bakalan membantu si klien agar terfokus pada pembahasan permasalahan dan diskusinya dengan konselornya. Nah, untuk mengawali sebuah konseling itu dibutuhkan rasa percaya diri, entah itu dari klien juga dari si konselornya itu sendiri. Nah, klien juga akan menceritakan permasalahannya secara jujur dan juga dengan rasa aman, karena dalam sebuah konseling itu ada yang namanya agas kerahasiaan dan konselor menghormati cerita dari si klien. Yang kedua adalah enrichment of self-care, yang mana di sini konselor membantu klien untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Maksudnya mengeksplorasi diri si kliennya. Bagaimana cara konselor untuk menenteramkan jiwa si klien ketika masa-masa yang sulit, seperti ketika si klien sedih ataupun menderita. Entah itu pada dalam konseling ataupun di luar pertemuan konseling. Nah, dari situ si klien dapat belajar bagaimana dia menemukan rasa nyaman pada dirinya sendiri dan berpikir yang berbeda tentang dunia selama proses konseling. Nah, yang ketiga adalah encouragement of spiritual practice. Dari sini, konselor membantu si klien untuk mengeksplorasi dimensi spiritualitasnya selama proses konseling. Nah, di sini dimulai dari di mana atau bagaimana si klien akan membawa dirinya di kehidupan sehari-hari dan juga akan menimbulkan atau mendorong harapan yang akan ada. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang teknik-teknik. Nah, teknik yang pertama adalah religious practice. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama adalah dengan doa, yang kedua dengan membaca ayat suci, dan ketiga adalah komunitas religius. Yang pertama adalah dengan doa. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh klien sendiri atau klien bersama dengan konselor, atau mungkin konselor sendiri karena alasan-alasan tertentu. Nah, yang kedua adalah membaca kitab suci. Aktivitas ini merupakan bagian dari asesmen proses. Konselor menanyakan terlebih dahulu kepada klien bacaan mana yang dapat menggugah makna kehidupan bagi klien, seperti itu. Nah, di sini bacaan ini harus sesuai dengan agama si klien. Cara ini dapat direkomendasikan ketika memang dibutuhkan oleh klien pada saat proses konseling. Yang ketiga adalah komunitas religius. Nah, konselor disarankan untuk bekerja akrab dengan tokoh agama pada komunitas yang diinginkan oleh klien. Jadi, konselor dapat bekerja sama atau kolaborasi dengan tokoh tersebut untuk menjembatani isu-isu pada kehidupan yang sulit. Nah, teknik yang selanjutnya adalah dengan general practice. Nah, general practice ini terdiri juga dari beberapa. Nah, yang pertama adalah dengan biblioterapi. Ini adalah suatu proses healing dengan menggunakan buku-buku atau bacaan yang membantu klien.
Nah, yang kedua adalah dengan focusing. Focusing ini, teknik ini digambarkan untuk memfasilitasi integritas spiritualitas dalam konseling. Teknik ini difokuskan pada seluruh rasa akan pengalaman juga sensasi fisik. Fokus pada teknik ini adalah mendorong klien untuk terbuka akan hal-hal yang tidak diketahuinya, juga tidak menghakimi dirinya sendiri. Nah, yang ketiga adalah dengan menulis jurnal. Menulis jurnal di sini merupakan kegiatan untuk mengeksplorasi dimensi spiritualitasnya. Nah, di sini menulis jurnal tidak dengan peraturan penulisan seperti penulisan sebelumnya atau biasanya, tetapi dengan secara spontan, maka jurnal ini bersifat sederhana. Nah, teknik yang terakhir adalah dengan religious dan general practice, yang mana teknik ini merupakan gabungan dari dua teknik yang sebelumnya. Oke, itu saja yang dapat Elsa sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Annyeong.